Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle Database ya. Kali ini kita akan belajar terkait dengan tipe data timestamp. Untuk mulainya silakan teman-teman jalankan Dockernya dan buka Visual Studio Code-nya. Nah, kita akan menggunakan database yang sama dengan latihan sebelumnya. Kita akan klik kanan, New File seperti ini. Kita tutup lagi sidebar-nya. Oke, jadi ini ya. Tipe data timestamp. Tipe data timestamp adalah data yang memungkinkan kita untuk menyimpan data tanggal dan waktu, termasuk tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Jadi ini bentuk date yang lengkap. Nah, kita biasanya menggunakan ini juga penting banget karena ini bisa menyimpan data yang lebih detail dibandingkan dengan date yang sebelumnya ya. Oke, untuk penulisannya kita bisa menggunakan perintah tipe data timestamp seperti ini ya. Kemudian di sini ada practical second precision-nya. Jadi practical second precision adalah jumlah digit di bagian pecahan bilangan second-nya. Nanti ada berapa. Nah, ini ukurannya dari 0 sampai dengan 9. Nah, kalau misalkan kita nulis kira-kira seperti ini. Ini ada nama kolomnya. Kemudian ini tipe datanya. Nah, ini yang tadi ya. Practical second precision-nya ini 2 misalkan. Nah, ini. Nah, kemudian ini adalah bentuk timestamp literal. Nah, bentuknya formatnya seperti ini. Nah, kalau misalkan format ini dilihat secara langsung hasilnya seperti ini. Di sini ada tahun, bulan, tanggal, kemudian ini ada jam, menit, detik, dan milidetik. Oke, ini format timestamp literal. Nah, kita akan coba buatkan sebuah table untuk contoh ya. Oke, kita akan create table dulu. Create table, kita kasih yang biasanya ada jam ini log ya. Kita buat table logs. Nah, log ini kita akan buat log ID. Nah, ini kita buat number. Nah, kita akan generate by default. Ini kita kasih alias dari identity. Nah, jadi ini nanti dia kalau di MySQL auto increment ya. Kita buat ini identity. Kemudian kita akan kasih di sini message pesannya. Nah, ini kita akan gunakan varchar 2. Ini varchar 2 sudah pernah kita pelajari ya di video sebelumnya. Kita kasih 200 untuk panjang datanya dan constraint-nya tidak boleh kosong. Kemudian kita juga tambahkan logged at. Jadi ini lognya pada waktu kapan. Kita gunakan timestamp. Nah, kita gunakan timestamp yang ini ya. Nah, kemudian kita presisinya gunakan 2 dan ini tidak boleh kosong. Ini ya. Kemudian kita definisikan primary key-nya. Nah, yang mau kita definisikan primary key-nya adalah log ID. Nah, log ID yang ini ya, log ID yang ini adalah primary key. Oke, ini tabelnya yang menjadi perhatian kita adalah ini ya, log add. Tipe datanya adalah timestamp, presisinya adalah 2. Kita akan jalankan. Oke, sudah berhasil kita buat ya. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan data. Cara memasukkan data, nah kita bisa insert into logs. Nah, tadi kan logs ya nama tabelnya kita buat. Kemudian yang mau kita isi message. Nah, tadi kan ada message, kemudian log add. Login add. Nah, ini cukup 2 yang kita definisikan ya. Kalau yang ID-nya kan ini auto increment. Kemudian di sini kita value-nya. Kita misalkan di sini
Kita gunakan invalid username or password or root user. Misalkan ini seperti ini ya message-nya. Kemudian ini kita akan mengambil log add-nya, dia loginnya ketika waktu kapan timestamp-nya. Kita gunakan local timestamp. Lokal timestamp. Nah, lokal timestamp-nya karena presisinya tadi kita 2, kita juga definisikan di sini 2 ya. Nah, seperti ini. Ini untuk menyimpan data ya. Oke, kita sekarang coba tambahkan satu lagi. Kalau nggak jalankan satu dulu ya. Oke, ini ada error invalid user table column. Oh, ini ada koma ya. Ini kita jalankan. Nah, ini sudah masuk ya datanya. Nah, sekarang kita akan duplicate. Ini untuk insert data yang kedua, message. Nah, kita kasih pesannya yang agak berbeda. Misalkan kita kasih pesan user root logged in successful. Nah, misalkan ini ya. Ini waktunya kita gunakan lokal juga ya, lokal timestamp sekarang. Kita jalankan, oke berhasil ya. Ini tersimpan. Nah, sekarang kita akan coba untuk menampilkan datanya. Oke, kita akan select bintang from logs. Nah, sekarang kita coba lihat datanya. Oh, kok go logs balik ya, logs. Nah, kita jalankan. Nah, ini datanya ya. Oke, ini waktu ketika kita tadi simpan ya, waktu lokalnya seperti ini. Nah, ini kita tanpa menggunakan format. Nah, kita bisa menggunakan format timestamp untuk mendapatkan data. Caranya, misalkan saya mau select message-nya, kemudian ini kita mau gunakan to char. Nah, ini sudah pernah kita gunakan juga ya sebelumnya. Logged at. Nah, ini kita gunakan formatnya di sini. Misalkan mon, kemudian dd untuk day, koma, kemudian tahun, kemudian di sini kita gunakan add. Nah, kemudian di sini jamnya formatnya 24, kemudian ini menit dan detiknya. Oke, ini kita akan ambil dari from logs. Oke, ini ya. Kita sekarang coba jalankan lagi. Saran, lihat, ini formatnya sudah berbeda ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini jamnya format 24 jam, menit. Nah, ini bulan, tanggal, tahun. Oke, ini ya. Nah, sesuai dengan yang kita format. Oke, selain itu kita juga bisa mengambil bagian-bagian dari timestamp dengan cara mengekstraknya. Nah, misalkan gini ya. Kita akan select supaya lebih bagus, kita turunkan gini aja ya. Message. Nah, kemudian kita akan ekstrak nih ya. Wah, panjang sekali. Kita nanti tidak usah di iniin semuanya ya. Yang mau kita ekstrak adalah tahun. Nah, tahun ini kita akan ambil dari logged at. Nah, yang kita ambil dari ini. Log at. Nah, ini akan kita duplicate ke bawah supaya tidak
kayak tadi ya. Nih, ini kita akan ambil misalkan mon. Ini untuk ini kita kasih alias year, ini man, kemudian ini kita duplikat lagi. Ini kita ambil day-nya ya. Day. Ini kita kasih alias juga day. Kita duplikat lagi. Ini misalkan hour untuk jam ya. Hour. Oke, kita duplikat lagi. Ini untuk menitnya. Nah, menit. Ini juga kita ganti dengan menit. Oke, duplikat lagi. Kita second. Ini untuk secondnya ya. Nah, second kita juga tambahkan di sini second. Ini yang bagian akhir kita tidak boleh ada koma ya. Nah, di sini kita baru from logs. Nah, seperti ini. Oke, kita sekarang coba jalankan. Ini kita run. Nah, ini ya, year, month, day, hour, minute, second kita sudah berhasil ekstrak. Oke, itu untuk mengambil timestamp dari kolom dan kita mengekstraknya. Nah, kita juga bisa menggunakan format default. Nah, format default dari timestamp ya. Nah, kita coba lihat dulu format default seperti apa ya. Kita sudah pernah lihat juga ya sebelumnya nih di video sebelumnya. Value kita akan ambil dari ini V dollar NLS ini standar ya, NLS params. Nah, kita akan ambil dari NLS param. Nah, kita tambahkan di sini where. Nah, parameternya kita akan ambil NLS underscore timestamp. Format. Nah, kita akan ambil ini ya, timestamp format. Kita blok, kita jalankan. Nah, ini timestamp formatnya ya. Nih. Nah, timestamp format ini kita bisa coba nanti ya. Ini formatnya kita copy aja ya, biar kelihatan ini. Kita copy. Oke. Nah, kita akan taruh ke sini. Nah, ini formatnya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan dengan menggunakan format standar. Insert into, nah, logs. Nah, tadi message, kemudian login add. Nah, di sini value-nya misalkan kita gunakan tes default Oracle timestamp format. Nah, kita gunakan ini ya. Nah, di sini kita gunakan to timestamp. Nah, ini ya, to timestampnya kita akan gunakan format yang seperti ini. DD berarti day. Kita gunakan misalkan 03. Kemudian ininya mon, berarti mon ini bentuk string tapi pendek. Misalkan Agustus kita gunakan English format ya. Kemudian tahunnya misalkan 2017. Kemudian ini jam 11, menitnya 20, kemudian secondnya 45. Ininya waktunya IM. Oke, ini ya datanya. Kita coba sekarang simpan. Kalau formatnya tidak sesuai, ini tidak mau diterima sama dia. Tuh, ini log add-nya. Invalid identifier. Nah, log. Oh, ini kurang G-nya 1 ya. Login. Kita run. Nah, sekarang sudah tersimpan ya.
Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita akan coba select lagi. Kita akan select log ID misalkan ya, kemudian message login add from logs. Oke, ini kita blok lagi dan kita run. Oke, ini ya udah masuk yang tadi kita masukkan terakhir nih, test default Oracle timestamp. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini terkait dengan timestamp. Jadi kesimpulannya, timestamp adalah bentuk format date yang full lengkap, presisinya sampai dengan second. Nah, bentuknya sudah tadi kita pelajari dan penulisannya juga sudah tadi kita pelajari. Kalian bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.